Video amatir ini menangkap suasana keributan saat petugas keamanan dari TNI dan Polri berusaha membubarkan puluhan pengendara motor yang nekat menerobos pos penyekatan untuk menghindari tes swab di jembatan Suramadu, Surabaya. Petugas yang hampir kewalahan terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga yang berusaha merusak pagar. Peristiwa yang terjadi di pagi buta ini membuat suasana pemeriksaan menjadi tegang. Meski ricuh, namun petugas tidak menangkap para pengendara pembuat onar. Tenaga kesehatan ada yang sempat melempar-lempar batu, kemudian menendang-nendang kursi dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi di situ petugas TNI Polri yang berjaga mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk antisipasi untuk mengamankan petugas tenaga kesehatan yang berjaga di lokasi tersebut. Pemkot Surabaya langsung memperbaiki pagar pembatas yang rusak akibat dijebol warga. Dua pedagang wanita ini histeris melihat kios tempatnya berdagang di pelataran Masjid At-Taun, Cisarua, Bogor, Jawa Barat dibongkar paksa aparat. Pedagang ini tidak terima karena sudah membayar restribusi pada oknum kelurahan setempat. Selain tidak berizin, pembongkaran paksa 61 kios ini karena dianggap sebagai tempat berkerumun dan penyebab klaster penularan COVID-19 pada wisatawan. Bahwa pembongkaran ini dilakukan, kita mengembalikan kepada marwahnya. Bahwa tempat ini adalah tempat parkir, di mana parkir ini adalah untuk bagi mereka yang akan melakukan ibadah. Ya, sehingga warung-warung yang ada di sini atau PKL yang ada di sini kita tertibkan dan kita kosong. Rencananya petugas akan terus melakukan penertiban bangunan dan lapak PKL di wilayah Kabupaten Bogor yang berdiri pada area yang dilarang. Pemirsa, sebulan jelang pernikahan, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan rekan kerjanya. Korban tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka tusuk di tubuh. Orang tua korban menangis histeris, kehilangan anak kesayangan yang menjadi tulang punggung keluarga. Lalu mengapa pelaku tega membunuh rekan kerjanya sendiri? Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Medan tadi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Sakit hati, sering diejek jomblo, tak laku-laku. Seorang pemuda membunuh teman kerjanya di Medan, Sumatera Utara. Korban dibunuh saat istirahat di tempat kerja. Tragisnya, korban tewas 1 bulan jelang pernikahan. Ibu korban menangis histeris melihat jenazah anak ketiganya sudah terbujur kaku. Korban disemayamkan di rumah duka di Jalan Pasar 2 Timur, Kecamatan Medan, Marelan, Medan, Sumatera Utara. Korban Randy Ramadan dibunuh rekan kerjanya di sebuah kantor distribusi air mineral. Menurut rekan kerja mereka, pelaku dan korban memang tidak akur dan sering terlibat cekcok. Korban sering mengejek pelaku karena statusnya yang masih sendiri. Saat korban tertidur, pelaku langsung menusuk korban dengan senjata tajam. Kaget mendapati dirinya dianiaya dengan senjata tajam, korban pun melawan. Sempat terjadi perkelahian sengit antara pelaku dan korban, namun akhirnya korban kalah dan tersungkur bersimbah darah. Pelaku akhirnya ditangkap teman-temannya dan diserahkan ke polisi.
Ya ejek-ejekan biasa lah namanya. Kami kan sering kumpul juga kayak di gudang satu. Namanya yang sekawan ini udah tua belum nikah jadi dia jomblo gitu, udah marah dia. Marah gitu. Tersinggung dia gitu ya. Pelaku ini gitu. Yang pun sering pakai hati dia main. Tragis takdir yang harus diterima Randy dan kekasihnya karena korban baru beberapa hari sebelum menggelar tunangan dan akan melangsungkan pernikahan 1 bulan ke depan. Harapannya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Udah ditangkap atau gimana, Pak? Udah. Baru tunangan atau gimana, Pak? Iya baru tunangan tanggal 5 semalam. Tanggal 5 semalam ya, Pak ya. Ayah korban menambahkan Randy adalah tulang punggung keluarga. Kasus pembunuhan ini ditangani Polsek Medan Sunggal. Kesal, kekasih gelapnya kalah bersaing saat bekerja. Seorang pria di Gunung Kidul, Yogyakarta menganiaya rekan kerja kekasih gelapnya hingga 2 kali. Korban pernah ditikam dan saat sudah pulih, korban ditabrak lari oleh pelaku. RST, warga Gunung Kidul, Yogyakarta, ditangkap polisi karena menganiaya dan menabrak lari seorang karyawati perusahaan jasa keuangan. Yang mengejutkan, motif pelaku tega melakukan aksinya lantaran sering mendengar curahan hati kekasih gelapnya yang selalu kalah bersaing dalam hal pekerjaan di kantor. Pelaku kemudian merencanakan untuk mencederai korban agar tidak bisa masuk kerja hingga kekasih gelapnya tidak lagi tersaingi di kantor. Korban pernah ditikam pelaku hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika sudah pulih, korban yang mengendarai motor ditabrak lari pelaku menggunakan mobil. Ini mempunyai teman perempuan. Yang kebetulan teman perempuannya ini bekerja di Mandala Finance bersama dengan korban. Dikarenakan korban ini kok sering unggul dibandingkan dengan teman si RST, berceritalah si RST ini dengan si RST. Hanya bercerita, tidak menyuruh ya. Nanti takutnya ada salah paham. Hanya bercerita keluh kesah terkait kenapa kok saya tidak unggul ya. Pelaku ditangkap setelah polisi yang menyelidiki kasus ini menduga pelaku yang mencederai korban adalah orang yang sama dan berbekal rekaman CCTV di lokasi tabrak lari. Atas perbuatannya, pelaku bersama rekannya yang membantu aksi ini terancam hukuman 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Seorang karyawati mengaku dilecehkan secara seksual oleh satpam gedung tempatnya bekerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus ini mencuat setelah korban mengunggah pengakuan di media sosial karena merasa polisi lamban menangani laporannya. Melalui video ini, saya mohon agar polisi menyelesaikan kasus ini agar pelaku yang sampai sekarang berkeliaran bisa ditangkap secepatnya. Inilah video yang menjadi viral terkait pengakuan seorang perempuan yang mengaku diperkosa seorang oknum satpam di gedung tempatnya bekerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengaku sengaja mengunggah video ini karena merasa tidak ada kejelasan dari polisi terkait laporannya. Peristiwa ini terjadi pada 18 November 2020 lalu yang berawal saat korban yang kembali datang ke kantornya pada larut malam untuk menginap lantaran tidak bisa masuk ke kamar kosnya karena dikuncikan teman yang tidur pulas. Pelaku kemudian mengajak korban untuk berkeliling gedung. Korban yang tidak menaruh curiga awalnya menolak, namun akhirnya mengikuti kemauan pelaku. Di salah satu lantai, pelaku memaksa korban untuk memasuki satu ruangan dan kemudian terjadilah pelecehan tersebut. Polrestabes Makassar mengaku sudah menerima laporan korban dan masih mendalami kasus ini. Polisi telah mendapatkan hasil visum korban dan mengambil rekaman CCTV di gedung tempat korban bekerja. Rekaman CCTV yang ada di TKP pada saat di lift maupun di lobi itu kita sudah ambil dan sementara kita dalami. Kalau hasil visum sendiri? Hasil visum yang kita sudah peroleh dari rumah sakit bahwa untuk korban tidak ada ditemukan hasil kekerasan di tubuh korban. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang mendampingi korban akan terus mengawal kasus ini demi penegakan hukum. LBH menyatakan korban pernah diminta ada pihak yang meminta agar kasus ini tidak dilaporkan ke polisi. Jadi sebenarnya laporan polisi itu dibuat pada hari
kejadian juga. Setelah kejadian itu korban langsung melaporkan ke Polrestabes Makassar. Nah, tetapi baru ramai di media karena semenjak dilaporkan memang tidak ada informasi lagi ke korban tentang tahapan atau informasi lainnya tentang proses perkara ke korban, sehingga itu diviralkan. Kemudian pada hari kejadian juga sempat ada pihak-pihak yang mendorong korban untuk tidak melapor polisi. Kasus pelecehan seksual di tempat kerja ini menjadi perhatian warga Makassar setelah viral di media sosial. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pengelola gedung terkait kejadian ini. Pemirsa, kita beralih ke cerita tragis karena cinta. Sakit hati cintanya tak berbalas, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah tega membunuh calon mertuanya lantaran korban minta perjodohan antara pelaku dan anaknya dibatalkan. Petugas mengevakuasi jenazah Suparno, warga Madiun, Jawa Timur, dari sebuah hotel di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ia tewas setelah ditikam calon menantu yang juga mantan rekan kerjanya sendiri dengan sebilah pisau. Petugas membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk kepentingan otopsi. Setelah membunuh korban, pelaku berinisial US langsung menyerahkan diri ke Mapolres Magelang. Menurut tersangka, ia merasa bertanggung jawab atas perbuatan kejinya membunuh korban. Memang ada ini ya, perjodohan ya Mas ya, antara Masnya dengan Putri. Dan diterima perjodohan ini oleh Masnya. Saya terima, tapi saya menyadari kan nggak bisa dipaksa gitu loh. Ya udah, saya nggak mempermalukan keluarga saya. Mempermalukan yang seperti apa? Dia bilang apa gitu? Mengambil barangnya secara ramai-ramai di desa gitu. Menurut Kapolres Magelang AKBP Ronald Purba, kasus pembunuhan ini berawal saat korban mengajak bertemu pelaku di sebuah hotel untuk membicarakan pembatalan perjodohan dengan anaknya karena sudah tidak suka lagi dengan tersangka. Pelaku marah dan meminta korban mengembalikan semua pemberian yang sudah diberikan kepada korban dan anaknya. Keduanya kemudian terlibat cekcok sehingga membuat pelaku emosi dan menikam mantan calon mertuanya hingga tewas. Sempat terjadi cekcok antara korban dan tersangka di TKP, dan tersangka gelap mata mengambil pisau yang ada di jok motornya dan melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa baju korban dan sebilah pisau. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu nekat menghabisi nyawa mantan bosnya dengan menggunakan sebilah pisau. Pelaku sakit hati karena korban telah memperkosa istrinya sebanyak 2 kali. RD 23 tahun diringkus anggota Satreskrim Polres Kepahyang Rabu malam usai melakukan pembunuhan terhadap Rawi 43 tahun, teman sekaligus mantan bosnya. Korban ditemukan tewas tak jauh dari rumah pelaku pada Rabu sore. RD nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati setelah istrinya diperkosa korban sebanyak 2 kali Mei lalu. Akibat perkosaan tersebut, istri korban trauma bahkan sempat berniat bunuh diri. Sebelum dibunuh, korban sempat disuguhi minuman tuak oleh pelaku saat korban berkunjung ke rumah pelaku pada Rabu sore. Ketika korban berbaring di kasur rumahnya, korban langsung ditusuk pelaku menggunakan pisau. Korban sempat berlari keluar rumah, namun naas pelaku berhasil mengejar korban dan langsung menikamnya berkali-kali hingga korban tewas di tempat. Tersangka mengejar korban dan di depan rumah tersebut tersangka kembali melakukan penusukan secara berulang kali sehingga korban meninggal di tempat. Setelah kejadian tersebut, tersangka langsung membawa sepeda motor milik korban dan meletakkannya di kebun warga yang terletak tidak jauh dari TKP dan meninggalkan motor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan di Polres Kepahyang. Berikut barang bukti pisau dan sepeda motor milik korban. Kakak beradik pengurus dan pengajar di rumah tahfiz jadi tersangka pencabulan 25 santrinya. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.